Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan mari berlatih di halaman 12 dan halaman 13, dimana ini adalah tugas kamu di minggu yang lalu. Sebelumnya ini sudah pernah Ibu jelaskan ketika kita bertatap muka di sekolah di minggu yang lalu. Namun masih ada anak-anak didik Ibu yang bertanya bagaimana cara mengerjakan mari berlatih 6 dan mari berlatih 7. Baiklah, di sini pertama-tama akan Ibu jelaskan dulu bagaimana cara mengerjakan di mari berlatih 6. Yang ini, mari berlatih 6. Ibu contohkan di soal nomor 1 di halaman 12 ya, halaman 12 soal nomor 1. Oke, di situ ada soalnya, Ibu tuliskan dulu, di mana 20,5 ditambah 31/2. Sebelum Ibu mengerjakan ini, di sana kita baca dulu perintahnya. Tentukan hasil penjumlahan berikut dalam bentuk desimal atau pecahan biasa. Di mana dalam bentuk desimal itu dia merupakan tanpa per, kemudian dalam bentuk pecahan dia menggunakan per. Nah, jadi kita bisa mengubahnya di dalam bentuk pecahan biasa ataupun di dalam bentuk desimal. Nah, di sini Ibu memberikan contoh di soal nomor 1 itu cara menyelesaikannya kita menggunakan bentuk desimalnya terlebih dahulu. Di mana jika bentuk desimal di sini 20,5 itu sudah berbentuk desimal. Jadi yang kita ubah adalah 31/2 kita ubah menjadi bentuk desimal, di mana 31/2 itu adalah 3,5. Kenapa Bu bisa 3,5? Karena 1/2 itu adalah 0,5. Dari mana caranya Bu? Ya, 1 kita bagikan dengan 2. Jadi di sini adalah 0,5. Ini sudah tidak perlu Ibu bahas lagi ya, karena pembagian di dalam seperti ini sudah pembelajaran di kelas 4. Nah, jika sudah kita temukan seperti ini, bentuknya sama-sama desimal, maka dapat segera kita jumlahkan. Jadi 20,5 ditambah dengan 3,5 kita jumlahkan. Nah, diingat ya, setiap penjumlahan komanya harus sejajar. Jadi di sini komanya harus kita sejajarkan. Nah, 5 ditambah 5 10, 3 ditambah 1 4, kemudian 2-nya diturunkan sini. Komanya harus sejajar. Jadi 20,5 ditambah 3,5 hasilnya adalah 24,0. Nah, karena di belakang koma ini angka 0, maka 0-nya bisa kita anggap tidak ada. Jadi seperti itu ya Nak ya, untuk mari berlatih 6 soal nomor 1. Cara mengerjakan penjumlahan dalam bentuk desimal. Kita jumlahkan dulu, kita ubah dulu pecahannya menjadi bentuk desimal. Baiklah, nanti akan Ibu lanjutkan di mari berlatih 7-nya. Baiklah, untuk selanjutnya kita kemudian melanjutkan di mari berlatih 7, dimana di mari berlatih 7 itu bagaimana cara menyelesaikan soal penjumlahan dalam bentuk persen. Nah, dimana kita ketahui persen itu yaitu merupakan per 100. Jadi persen itu sama dengan per 100. Nah, jadi jika dia 10%, maka dapat kita ubah ke dalam pecahan itu sama dengan 10/100. Nah, jika dia di sini 35%, maka dapat kita ubah menjadi pecahan menjadi 35
per 100. Diingat ya, diingat kembali bahwa persen ini adalah per 100. Baiklah, kita kembali ke soal. Dimana di soal mari berlatih 7, di situ kita menyelesaikan penjumlahan dalam bentuk persen. Nah, tadi ada yang bertanya, Bu, bagaimana Bu? Saya belum mengerti untuk melihat penjelasan pada soal contoh soal ke-7. Nah, jika kalian merasa di contoh soal ini cara penyelesaiannya rumit, maka Ibu akan memberikan cara penyelesaian yang sedikit sederhana atau simple ya. Jadi Ibu ambil di soal seperti di contoh ini 1/10 ditambah 48%. Nah, jika di contoh soal dia sama-sama dibagi 4, kemudian setelah dapat penyederhanaan dari sama-sama dibagi 4, dia kemudian dikalikan. Nah, itu mungkin sedikit ribet ya, Nak ya. Jadi bagaimana penyelesaiannya? Seperti Ibu bilang tadi bahwa persen itu per 100. Jadi kita ubah dulu yang persen ini, kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan, di mana 45% itu 45/100. Jadi kita ubah di sini 1/10 ditambah 48 ya. Ibu salah tadi, salah sebut 48/100. Nah, jika sudah sama-sama bentuk pecahan seperti ini, maka kita jumlahkan dengan kita samakan dulu penyebutnya. Nah, karena di sini penyebutnya tidak sama, maka kita samakan terlebih dahulu, di mana KPK dari 10 dan 100 itu adalah 100. Nah, kita kembali ke pembelajaran sebelumnya, cara mengerjakan penjumlahan dalam bentuk pecahan. Nah, di sini 100 kita bagikan 10 itu 10, kemudian kita kalikan dengan 1, hasilnya adalah 10. Kemudian 100 kita bagikan 100 itu hasilnya 1, kita kalikan dengan 48, hasilnya tetap 48. Nah, jika sudah demikian, sudah seperti ini, penyebutnya sudah sama, maka dapat kita jumlahkan. 10 ditambah 48 itu jumlahnya adalah 58/100. Nah, 58/100 ini dapat kita ubah menjadi pecahan karena dia sudah sama-sama per 100, tinggal kita ubah menjadi persen. Nah, 58/100 sama dengan 58%. Apakah hasilnya sama? Nah, hasilnya sama seperti contoh soal. Jadi yang ini lebih simple. Baiklah, di soal mari berlatih 7, Ibu akan kerjakan soal nomor 1 sebagai contoh soal yang berikutnya. Di mana soal nomor 1 itu soalnya 57 persen ditambah 7/20 sama dengan. Nah, di sini kita ubah dulu persennya menjadi pecahan. Nah, persen menjadi pecahan itu sama dengan 57/100. Kemudian kita taruh yang ininya di sini. Nah, apakah ini bisa dijumlahkan? Kita samakan dulu penyebutnya. Samakan dulu penyebutnya, kita mencari KPK dari 100 dan 20, yaitu 100. 100 dibagi 101 dikalikan 57, hasilnya 57. 100 dibagi 20 hasilnya 5, dikalikan 7, hasilnya 35. Nah,
Kemudian, jika penyebutnya sudah sama, maka dapat kita langsung jumlahkan, di mana 57 ditambah 35 itu hasilnya 92. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita ubah dalam bentuk persen. 92 per 100 itu menjadi 92%. Nah, sudah. Jika sudah paham, maka silakan kalian selesaikan tugas di minggu yang lalu. Untuk kelompok A dan kelompok B, tugasnya dapat dikumpulkan di minggu ini. Ya, cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.